ada sebuah buku berwarna merah darah. Bukan sekedar tulisan ilmiah, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang melampaui batas logika manusia. Sebuah karya yang lahir dari pergulatan batin terdalam seorang manusia yang mencoba memahami sisi gelap jiwanya sendiri. The Red Book karya Carl Gustav Jung bukan sekedar catatan, tetapi sebuah peta menuju alam bawah sadar, tempat di mana cahaya dan kegelapan saling bertemu, di mana manusia menghadapi bayangan dirinya sendiri. Dalam keheningan batin, Jung menuliskan dialog dengan sosok-sosok misterius yang muncul dari kedalaman pikirannya. Ia menulis bukan untuk dunia, tapi untuk menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Dan melalui tulisan-tulisan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar teori psikologi. Sebuah pengalaman mistik yang menyentuh akar keberadaan manusia. Selama puluhan tahun, buku ini tersembunyi dari mata publik. Disimpan, disembunyikan, dan bahkan ditakuti. Karena siapapun yang membacanya dengan hati terbuka, akan dipaksa menatap bayangan dirinya sendiri. Dalam video ini, kita akan menyusuri perjalanan Jung dari batas kewarasan menuju pencerahan batin. Kita akan menyingkap makna tersembunyi dari The Red Book, mengurai hubungan antara psikologi dan esoterisme, serta mencari tahu bagaimana perjalanan Jung ke alam bawah sadar justru membuka pintu menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Apa yang sebenarnya ditemukan Jung di dalam dirinya sendiri? Apakah ia menemukan Tuhan, atau justru cermin yang memperlihatkan wajah terdalam manusia? Pada awal abad ke-20, dunia barat sedang bergulat dengan revolusi pemikiran. Agama mulai ditinggalkan, rasionalitas diagungkan, dan manusia mulai percaya bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan oleh logika dan sains. Namun, di tengah arus besar itu, berdirilah seorang pria yang berani menyelam ke arah sebaliknya. Carl Gustav Jung. Ia adalah seorang psikiater, murid kesayangan Sigmund Freud, dan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah psikologi modern. Namun, di balik wibawanya sebagai ilmuwan, Jung menyimpan rahasia. Ia mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teori manapun. Setelah perpisahannya dengan Freud, Jung memasuki periode krisis batin yang mendalam. Ia mendengar suara-suara dari dalam dirinya, melihat visi-visi aneh, dan terjerumus ke dalam pengalaman batin yang mendekati kegilaan. Tapi, alih-alih lari, ia memilih menyelami kegelapan itu. Dalam kesunyian malam dan kesendirian jiwanya, ia mulai menulis dan melukis, merekam setiap penglihatan dan percakapan batin yang datang dari kedalaman pikirannya. Dari sinilah lahir The Red Book. Namun, The Red Book bukan hanya catatan psikologis. Ia adalah sebuah kitab mistik modern lahir dari pergulatan antara akal dan jiwa, antara barat yang rasional dan timur yang spiritual. Dalam halaman-halamannya, Jung berbicara dengan arketipe-arketipe purba, sosok bijak, pemandu jiwa, dan bayangan gelap, entitas yang dalam tradisi sufi disebut nafs dan ruh. Secara tak langsung, perjalanan Jung sejajar dengan jalan para pencari spiritual dari peradaban timur. Seperti para sufi yang menempuh jalan fana dan bako, Jung pun menembus kematian diri untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari ego, yaitu kesadaran yang ia sebut The Self. Namun dunia modern belum siap menerima kisah seperti ini. Selama hampir seabad, The Red Book disembunyikan oleh keluarganya. Mungkin karena dianggap terlalu berbahaya, terlalu pribadi, atau terlalu mistik untuk seorang ilmuwan. Baru pada tahun 2009, buku ini akhirnya diterbitkan. Dan dunia menyadari bahwa Jung bukan sekedar ilmuwan jiwa, ia adalah penjelajah dimensi batin manusia. Ia menggabungkan simbol-simbol kuno, seperti mandala, ular, dan pohon kehidupan, dengan konsep psikologi modern. Dan dari sinilah muncul pemahaman baru, bahwa jiwa manusia bukanlah sekedar kumpulan pikiran, melainkan sebuah dunia yang hidup, dunia yang memiliki bahasanya sendiri,
simbolnya sendiri, dan jalannya menuju penyembuhan. Selama berabad-abad, para mistikus telah berbicara tentang perjalanan ke dalam diri, melewati kegelapan untuk menemukan cahaya. Jung dengan bahasanya sendiri membuktikan bahwa perjalanan itu nyata, bahwa manusia modern pun, di balik kesibukan dan rasionalitasnya, tetap membawa dunia gaib di dalam dirinya. Pada awal abad ke-20, dunia barat sedang bergulat dengan revolusi pemikiran. Agama mulai ditinggalkan, rasionalitas diagungkan, dan manusia mulai percaya bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan oleh logika dan sains. Namun, di tengah arus besar itu, berdirilah seorang pria yang berani menyelam ke arah sebaliknya. Carl Gustav Jung. Ia adalah seorang psikiater, murid kesayangan Sigmund Freud, dan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah psikologi modern. Namun di balik wibawanya sebagai ilmuwan, Jung menyimpan rahasia. Ia mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teori manapun. Setelah perpisahannya dengan Freud, Jung memasuki periode krisis batin yang mendalam. Ia mendengar suara-suara dari dalam dirinya, melihat visi-visi aneh, dan terjerumus ke dalam pengalaman batin yang mendekati kegilaan. Tapi alih-alih lari, ia memilih untuk menyelami kegelapan itu. Dalam kesunyian malam dan kesendirian jiwanya, ia mulai menulis dan melukis, merekam setiap penglihatan dan percakapan batin yang datang dari kedalaman pikirannya. Dari sinilah lahir The Red Book. Namun The Red Book bukan hanya catatan psikologis. Ia adalah sebuah kitab mistik modern, lahir dari pergulatan antara akal dan jiwa, antara barat yang rasional dan timur yang spiritual. Dalam halaman-halamannya, Jung berbicara dengan arketipe-arketipe purba, sosok bijak, pemandu jiwa, dan bayangan gelap, entitas yang dalam tradisi sufi disebut nafs dan ruh. Secara tak langsung, perjalanan Jung sejajar dengan jalan para pencari spiritual dari peradaban timur. Seperti para sufi yang menempuh jalan fana dan baka, Jung pun menembus kematian diri untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari ego, yaitu sebuah kesadaran yang ia sebut The Self. Namun dunia modern belum siap menerima kisah seperti ini. Selama hampir seabad, The Red Book disembunyikan oleh keluarganya, mungkin karena dianggap terlalu berbahaya, terlalu pribadi, atau terlalu mistik untuk seorang ilmuwan. Baru pada tahun 2009, buku ini akhirnya diterbitkan, dan dunia menyadari bahwa Jung bukan sekedar ilmuwan jiwa. Ia adalah penjelajah dimensi batin manusia. Ia menggabungkan simbol-simbol kuno, seperti mandala, ular, dan pohon kehidupan, dengan konsep psikologi modern. Dan dari sinilah muncul pemahaman baru, bahwa jiwa manusia bukanlah sekedar kumpulan pikiran, melainkan sebuah dunia yang hidup, dunia yang memiliki bahasanya sendiri, simbolnya sendiri, dan jalannya menuju penyembuhan. Selama berabad-abad, para mistikus telah berbicara tentang perjalanan ke dalam diri, melewati kegelapan untuk menemukan cahaya. Jung, dengan bahasanya sendiri, membuktikan bahwa perjalanan itu nyata, bahwa manusia modern pun, di balik kesibukan dan rasionalitasnya, tetap membawa dunia gaib di dalam dirinya. Dalam kedalaman The Red Book, setiap warna, garis, dan simbol bukan sekedar hiasan. Mereka adalah bahasa jiwa, pesan tersembunyi dari lapisan terdalam kesadaran manusia. Bagi Jung, simbol bukan ciptaan pikiran, melainkan wahyu batin, cara jiwa berbicara ketika kata-kata manusia tidak lagi mampu menjelaskan apa yang ia rasakan. Salah satu simbol terpenting dalam buku ini adalah mandala, lingkaran suci yang merepresentasikan keutuhan. Bagi banyak tradisi kuno, dari Hindu hingga Sufi, lingkaran adalah lambang ketunggalan, pusat di mana segala dualitas bersatu. Bagi Jung, mandala adalah peta menuju diri sejati, pusat jiwa yang ia sebut The Self. Konsep The Self ini bukan sekedar ego yang diperluas. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi, sumber dari kesadaran dan ketidaksadaran,
cahaya yang menyatukan bayangan dan terang, seperti keseimbangan antara jasad dan ruh. Dalam bahasa spiritual, ia mirip dengan fitrah, inti suci manusia yang tak pernah kotor meskipun tertutup debu dunia. Ketika Jung menggambar mandala, ia menulis bahwa lingkaran itu muncul secara spontan, seolah dituntun oleh tangan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Setiap bentuk dan warna memiliki daya yang menghubungkan antara dunia dalam dan luar. Merah menjadi lambang energi hidup, biru ketenangan ilahi, dan emas penyatuan akhir antara kesadaran manusia dengan sumbernya. Namun perjalanan menuju the self bukanlah perjalanan yang lembut. Ia adalah proses alkimia batin, penyucian melalui api pengalaman. Jung sering menggunakan istilah dari para alkemis abad pertengahan, seperti nigredo, albedo, dan rubedo. Fase-fase ini menggambarkan bagaimana manusia harus melewati kehancuran ego sebelum bisa mengenal jiwanya sendiri. Dalam nigredo, seseorang menghadapi kehancuran batin, rasa hampa, kehilangan arah, dan krisis makna. Namun dari kehancuran itu lahir kesadaran baru. Ketika ego mati, jiwa mulai berbicara. Ketika segala hal tampak gelap, justru di sanalah titik cahaya pertama muncul. Bagi Jung, semua pengalaman mistik dan simbol dalam The Red Book bukan untuk dipuja, tetapi untuk dipahami secara batin. Ia menulis, simbol adalah pintu, bukan tujuan. Artinya, pengalaman spiritual sejati bukanlah berhenti pada penglihatan, tetapi bagaimana manusia mengubah kesadarannya melalui pengalaman itu. Menariknya, jika kita melihat lebih dalam, perjalanan Jung sangat mirip dengan ajaran-ajaran tasawuf, tentang perjalanan ruh yang menempuh jalan fana, yaitu lenyapnya ego, kemudian baka, yaitu kekekalan dalam kesadaran ilahi. Seolah The Red Book adalah refleksi modern dari perjalanan batin para arif, ditulis dengan bahasa psikologi namun berdenyut dengan makna spiritual. Di akhir tulisannya, Jung menulis kalimat yang mengguncangkan, siapa yang menatap luar, bermimpi. Siapa yang menatap dalam, terjaga. Kalimat ini adalah kunci dari seluruh The Red Book. Ia bukan hanya buku, tapi cermin kesadaran manusia. Sebuah ajakan untuk berhenti mencari di luar dan mulai menatap ke dalam, ke tempat di mana Tuhan menulis kitabnya yang paling rahasia, jiwa manusia itu sendiri. Di zaman yang penuh kebisingan dan kesibukan seperti sekarang, manusia modern hidup jauh dari dirinya sendiri. Kita dikejar oleh ambisi, dikuasai oleh layar, dan tenggelam dalam peran yang terus berubah. Namun di balik semua itu, ada kekosongan halus yang tak bisa diisi dengan apapun. Dan disitulah pesan The Red Book menjadi relevan. Carl Jung menulis bahwa setiap manusia memiliki dunia dalam yang menunggu untuk dijelajahi. Namun dunia ini tidak bisa diakses dengan logika atau teori. Ia hanya terbuka bagi mereka yang berani menatap keheningan dirinya sendiri. Proses ini bukanlah pelarian dari realitas, melainkan kembali ke pusat diri, ke tempat di mana kesadaran dan ketenangan bersumber. Dalam konteks kehidupan kita, perjalanan ke alam bawah sadar yang dilakukan Jung dapat dimaknai sebagai latihan untuk mengenal bayangan diri. Bayangan bukan musuh, melainkan cermin dari sisi yang belum kita pahami. Setiap rasa takut, marah, iri, atau kegelisahan yang muncul dalam hidup adalah panggilan dari jiwa untuk disadari, bukan dihindari. Maka langkah pertama adalah mendengarkan. Bukan mendengar dunia luar, tetapi mendengar bisikan halus dari dalam. Ketika marah, tanyakan, dari mana asalnya? Ketika takut, lihat apa yang sedang disembunyikan oleh hati. Ketika cemas, sadari bahwa mungkin jiwa sedang merindukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pencapaian. Jung menulis bahwa kesadaran sejati lahir dari perjumpaan dengan bayangan. Dengan kata lain, setiap konflik batin adalah pintu menuju pemahaman,
dan siapa yang berani membuka pintu itu akan menemukan cahaya di balik gelapnya ketakutan. Prinsip ini selaras dengan jalan para sufi dan pencari kebenaran, bahwa untuk mengenal Tuhan, seseorang harus lebih dulu mengenal dirinya sendiri. Mereka menyebutnya ma'rifat an-nafs, pengetahuan tentang jiwa. Karena barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal penciptanya. Dalam praktik sehari-hari, ajaran The Red Book bisa diterapkan dengan cara sederhana namun mendalam. 1. Menulis dialog batin. Seperti Jung, luangkan waktu untuk berbicara dengan diri sendiri melalui tulisan. Tanyakan pada jiwamu apa yang ia inginkan, apa yang ia takutkan, apa yang ia sembunyikan. Tulisan bukan sekedar kata, melainkan cermin kesadaran. 2. Merenung dalam keheningan. Hening bukan sekedar diam, tapi ruang di mana pikiran berhenti dan intuisi mulai berbicara. Dalam keheningan, kita belajar membedakan antara suara ego dan suara ruh. 3. Mengenali simbol dalam hidup. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, mimpi, pertemuan, bahkan kesulitan, mengandung pesan simbolik. Ketika kita belajar membaca simbol, kita akan menyadari bahwa hidup sendiri adalah buku merah yang terus menulis kita. 4. Menemukan keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Jung menegaskan bahwa perjalanan spiritual sejati bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menyeimbangkannya. Satu kaki berpijak di bumi, satu kaki menapak di langit. Itulah jalan tengah menuju kesadaran sejati. Perjalanan ini tidak menawarkan hasil instan. Ia menuntut keberanian, kejujuran, dan kesabaran. Namun ketika seseorang mulai berdamai dengan bayangannya, hidup perlahan berubah. Beban batin menjadi ringan, pandangan menjadi jernih, dan cinta terhadap hidup tumbuh secara alami. Dan di titik itu, The Red Book tidak lagi menjadi buku milik Jung semata. Ia menjadi cermin untuk siapapun yang sedang mencari jalan pulang ke dirinya sendiri. Pada akhirnya, The Red Book bukan sekadar karya seorang psikiater. Ia adalah catatan perjalanan jiwa manusia, perjalanan dari keterpecahan menuju keutuhan, dari bayangan menuju cahaya. Carl Jung menunjukkan bahwa kegelapan dalam diri bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari keberanian untuk menatap ke dalam, menyentuh luka, memahami rasa takut, dan memeluk sisi-sisi yang selama ini kita tolak. Dalam dunia yang semakin bising, pesan Jung terasa seperti bisikan dari kedalaman waktu. Carilah makna, bukan sekedar kenyamanan, sebab tanpa makna, manusia hanyalah bayangan yang bergerak tanpa arah. Ketika seseorang mulai menyelami batinnya, ia akan menemukan bahwa segala pertanyaan yang dulu ia lontarkan ke langit telah lama dijawab oleh keheningan di dalam hatinya. Itulah makna sejati dari perjalanan spiritual, bukan mencari Tuhan di luar, tetapi menyadari kehadirannya di dalam kesadaran kita sendiri. The Red Book mengingatkan bahwa jiwa manusia adalah kitab yang hidup. Setiap luka adalah ayat, setiap kehilangan adalah tafsir, dan setiap kesadaran baru adalah wahyu kecil yang menuntun menuju Yang Maha Mengetahui. Di titik itu, ilmu dan iman tidak lagi bertentangan. Psikologi dan spiritualitas tidak lagi berjarak. Semua menjadi satu tarikan napas panjang yang berbisik lembut. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Dan mungkin pada akhirnya itulah yang Jung coba sampaikan melalui darah dan tinta merahnya. Bahwa perjalanan ke dalam bukanlah kegilaan, melainkan kembali ke rumah yang paling suci, diri sendiri. Jika video ini menggugah kesadaranmu, jangan lupa untuk berbagi pandanganmu di kolom komentar. Beri tanda suka dan langganan saluran ini untuk terus menyelami rahasia kuno, psikologi batin, dan kebijaksanaan spiritual dari berbagai penjuru dunia. Simbalah ayat-ayat The Red Book dengan dinding berubahnya sampai berjumpa kembali.